Baik, perkenalkan nama saya Devita Sari Purba. Di sini saya akan memaparkan bab 2, yaitu ringkasan isi buku. Tanpa berlama-lama, saya akan memaparkan buku utama, yaitu bab 7 tentang inovasi pembelajaran bahasa dan sastra dalam gemitan literasi data. Pembelajaran sastra dan bahasa Indonesia di sekolah dasar memiliki kekuatan dalam membekali siswa dengan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak sejak dini. Teks sastra seperti cerita rakyat, puisi, drama memperkenalkan nilai budaya sekaligus membentuk karakter siswa. Metode aktif seperti diskusi, role-playing, dan proyek kreatif mendorong keterlibatan siswa. Sementara itu, dengan memanfaatkan teknologi digital seperti e-book, animasi video, memperkaya pengalaman siswa dalam belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, di antara lain materi yang kurang kontekstual dan mendominasinya metode tradisional dalam proses pembelajaran serta terbatasnya pemanfaatan teknologi digital dan kurangnya integrasi kearifan lokal. Dan literasi guru yang rendah juga menjadi hambatan sehingga inovasi pembelajaran belum optimal. Karena itu, pembelajaran perlu diarahkan agar lebih relevan, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Disinilah evaluasi berperan penting melalui penilaian formatif dan sumatif untuk memberi umpan balik dan menilai seberapa tinggi capaian pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa. Dan hasil evaluasi dapat dijadikan dasar perbaikan strategi maupun materi, serta sebaiknya mencakup aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Integrasi teknologi dan budaya lokal dalam evaluasi, misalnya melalui Fantun atau Free Bahasa, dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Peningkatan kualitas keberlanjutan dapat ditempuh dengan siklus strategi VDCA atau Plan, Do, Check, Act. Di sini, yang pertama guru akan merancang pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi, dan yang terakhir memperbaiki kekurangan agar rencana yang sudah dibuat itu dapat dilaksanakan secara berlanjut. Jika konsisten, strategi ini memungkinkan pembelajaran bahasa dan sastra di Indonesia menjadi lebih menarik, kontekstual, dan mampu mengintegrasikan inovasi digital dan kearifan lokal bagi perkembangan siswa, khususnya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Selanjutnya, buku pembanding. Di buku pembanding ini kami mengambil dari bab 3, yaitu masalah terkini pembelajaran bahasa dan sastra. Bahasa merupakan kunci utama komunikasi dalam pendidikan. Pergeseran pembelajaran dari berpusat pada guru ke berpusat pada siswa menuntut strategi baru agar lebih aktif dan menguasai bahasa. Perkembangan bahasa anak terjadi alami sejak dini, dimulai dari kosakata sederhana sehingga kalimat utuh. Sastra anak hadir sebagai sarana pendidikan, hiburan, dan membentuk nilai budaya yang kini semakin berkembang lintas budaya atau seiring globalisasi. Di abad ke-21 ini, pembelajaran bahasa dan sastra menghadapi tantangan global, teknologi, serta keberaneka-ragaman budaya. Siswa perlu menguasai komunikasi, berpikir kritis, kreativitas, dan empati antar budaya. Sastra berperan penting karena mampu menumbuhkan nilai budaya, imajinasi, dan pemahaman lintas budaya serta keterlibatan emosional siswa. Strategi pembelajaran yang efektif meliputi pembelajaran bilingual atau multilingual, pembelajaran berbasis hasil, dan penggunaan media kreatif seperti dongeng, lagu, dan komik. Teks sastra dipandang merupakan
bukan hanya sebagai bacaan tetapi juga sarana komunikasi interaktif yang mendorong siswa menafsir, menulis ulang dan berkreasi. Dengan demikian, pembelajaran bahasa dan sastra anak tidak sekedar melatih keterampilan berbahasa, tetapi juga menanamkan karakter, kreativitas, dan nilai budaya yang penting untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Baik, itu saja dari bab 2 yaitu isi ringkasan buku. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, di sini saya yang bernama John Daniel Malau ingin melanjutkan materi dari tentang keunggulan buku. Yang pertama itu tentang buku pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra di SD dari bab ke-7 yaitu inovasi pembelajaran bahasa dalam gamitan literasi data. Keunggulan yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi digital. Jadi inovasi pembelajaran tidak hanya berpusat pada tatap muka, tetapi juga mengintegrasikan media seperti digital, Zoom, Google Meet, podcast, hingga YouTube sebagai sumber belajar. Hal ini mendukung perkembangan literasi digital siswa. Yang kedua, mendorong literasi data. Sumber belajar semakin luas, mencakup Google, YouTube, hingga Body Talk. Siswa tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga dilatih untuk memilah, menganalisis, dan menyajikan data sesuai kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga ada pembelajaran fleksibel dan adaptif. Tersedianya model blended learning atau kombinasi luring dan daring memberi keleluasaan bagi siswa untuk belajar sesuai gaya belajarnya. Yang keempat, meningkatkan kreativitas guru dan siswa. Guru dapat belajar dengan berbagai cara, yaitu dengan cara dari video, live streaming, podcast, sehingga pembelajaran lebih kreatif. Siswa pun bisa belajar lebih aktif untuk menghasilkan karya seperti teks, presentasi, konten digital yang berlandaskan literasi data. Yang terakhir dari keunggulan buku pertama yaitu mendukung kompetensi abad 21. Inovasi ini sejalan dengan kebutuhan era digital, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Lanjut untuk yang kedua, dari buku yang kedua kami ambil yaitu dari Bahasa dan Sastra Indonesia SD berorientasi kurikulum merdeka. Yang dari babnya itu problematika pembelajaran bahasa Indonesia, sekolah dasar, dan strategi pembelajaran bahasa dan sastra dalam praktik kelas, desain kurikulum, dan pendidikan guru. Yang pertama menyajikan analisis menyeluruh. Bab ini tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga menguraikan faktor penyebab kesulitan siswa, misalnya penggunaan bahasa ibu yang memenuhi kemampuan berbahasa Indonesia. Yang kedua, berorientasi pada kurikulum merdeka. Mengaitkan problematika pembelajaran dengan keterampilan berbahasa dan kurikulum dalam kurikulum merdeka sehingga relevan dengan kebutuhan guru masa kini. Yang ketiga, membahas berbagai aspek bahasa. Problematika dari 4 keterampilan utama yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sehingga guru bisa memahami kesulitan siswa secara komprehensif. Yang keempat, menggambarkan kondisi real di lapangan atau kondisi yang secara langsung. Memberi contoh nyata, misalnya kesulitan siswa beralih dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, sehingga isi bab lebih kontekstual dan aplikatif. Yang kelima, berorientasi pada abad 21. Bab ini mengangkat isu mutakhir seperti integrasi teknologi, globalisasi, dan keberagaman budaya dalam pembelajaran bahasa. Yang keenam, mengembangkan kompetensi antar budaya. Membahas bagaimana studi sastra anak membantu siswa untuk keterampilan antar budaya yang penting di dunia global. Yang terakhir, mendorong kreativitas dan literasi. Menunjukkan peran sastra sebagai fondasi literasi budaya sekaligus sarana membangun toleransi, pemahaman global, serta imajinasi siswa. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriela Panis Mansyurang dengan NIM 123311142. Di sini
Saya akan menjelaskan kelemahan dari buku utama dan juga buku pembanding. Yang pertama itu adalah kelemahan buku utama. Di kelemahan buku pertama itu, yang pertama ada kurangnya konteks praktis yang konkret. Nah, meskipun menampilkan berbagai model dan strategi, bab ini memungkinkan banyak menyajikan teori tanpa contoh konkret tentang bagaimana guru SD bisa menerapkan di kelas secara realistis, khususnya di daerah dengan keterbatasan sarana dan sumber belajar. Yang kedua ada kelemahan yang kedua adalah di metode yang umum tanpa diferensiasi. Nah, model dan strategi memungkinkan bersifat generik, tidak menyesuaikan dengan keberagaman kemampuan siswa. Contohnya itu siswa yang cepat nangkap, siswa dengan kebutuhan khusus, atau siswa di daerah terpencil. Ada juga minimnya integrasi teknologi dan media aktual. Nah, di bab ini tidak menyertakan rancangan strategi dengan media digital atau teknologi pembelajaran terjangkau seperti video, media daring atau aplikasi ringan. Maka penerapan bisa terasa ketinggalan zaman, terutama di daerah pembelajaran hybrid atau digital ini. Yang keempat ada evaluasi terpisah dari strategi. Nah, di bab ini tidak menghubungkan secara eksplisit metode yang disarankan dengan cara mengevaluasi efektivitasnya, misalnya lewat portofolio, penilaian proyek, atau asesmen autentik. Maka, calon guru mungkin kesulitan mengukur dampak atau penerapannya. Yang kelima ada minimnya data atau riset pendukung yang berada di bab ini. Jadi model dan strategi yang dibahas kemungkinan besar belum didukung dari bukti empiris yang cukup, studi kasus, dan hasil penelitian lapangan atau feedback dari implementasi yang nyata di SD. Kemudian ada bahasa penjabaran yang akademis dan kurang fleksibel. Nah, di bab ini ada beberapa ditulis dengan gaya yang terlalu akademis, membuat calon guru, terutama calon guru SD, kesulitan menyerap dan menerapkan tanpa bantuan pengantar atau loka karyanya. Nah, yang terakhir, tidak ada akomodasi untuk pembelajaran inklusif. Nah, penyambutan cara adaptif, model atau metode bagi mahasiswa dengan kebutuhan berbeda, misalnya siswa penyandang disabilitas, bilingual, atau ketertinggalan akademik, maka bab ini berisiko tidak inklusif secara praktis. Yang selanjutnya di kelemahan buku pembanding. Di kelemahan buku pembanding ini, yang pertama ada minimnya integrasi sastra secara mendalam. Meskipun kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang berbasis budaya dan literasi, banyak buku yang masih memperlakukan teks sastra sebagai pelengkap, bukan sebagai media pembentukan karakter dan kemampuan berbahasa. Teks sastra seperti puisi, dongeng, cerita rakyat, atau fabel sering hanya muncul sebagai bahan bacaan tanpa kegiatan inklusif atau kreatif dan memadai. Yang kedua, ada kesenjangan antara tujuan dan praktik pembelajaran. Di buku ini seringkali menyebutkan tujuan seperti mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, namun aktivitas yang disediakan masih didominasi oleh soal pilihan ganda, isian, atau pemahaman literasi. Di buku ini juga kurangnya aktivitas yang benar-benar menimbulkan eksplorasi, diskusi, atau proyek berbasis masalah. Yang ketiga ada bahasa dan penyajian yang kurang kontekstual. Beberapa yang terdapat di buku ini cukup tidak menyesuaikan bahasa dan konteks materi dengan latar belakang mahasiswa yang di berbagai daerah. Terdapat contoh-contoh bacaan atau soal yang kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak SD, khususnya di daerah non perkotaan. Di yang keempat, kurang memberikan ruang untuk diferensiasi pembelajaran. Nah, kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun mahasiswa. Namun, banyak buku yang hanya menyediakan satu jalur pembelajaran yang sama untuk semua tanpa alternatif kegiatan untuk siswa ataupun mahasiswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Yang kelima, ada aktivitas literasi yang bersifat monoton. Banyak kegiatan membaca, menulis dalam buku ini bersifat prosedural dan mekanistik, belum cukup mengundang minat dan kreativitas mahasiswa. Kurangnya variasi antara seperti menulis jurnal, membuat puisi sendiri, pertunjukan cerita bermain, dan peran teks sastra. Yang keenam ada penguatan teknologi dan media digital masih minim. Jadi di buku ini
Pendorongan pemanfaat teknologi dalam pembelajaran kurang. Namun buku ini sering belum menyediakan tautan ke sumber digital, media interaktif, atau kegiatan daring. Jadi tidak banyak memfasilitasi guru ataupun calon guru untuk menggunakan platform pembelajaran modern. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran yang tidak otentik. Jadi penilaian yang disediakan masih bersifat konvensional atau latihan soal, ringkasan, atau pengulangan. Jadi kurang contoh penilaian otentik seperti portofolio, profil kreatif, dan asesmen diri atau observasi keterampilan lisan dan menulis secara konseptual. Oke, saya Wafa Syakur Harap. Saya di sini akan membahas mengenai implikasi terhadap teori. Pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu berkaitan erat dengan sejumlah teori pendidikan. Yang pertama itu ada konstruktivisme, terlihat dalam upaya menempatkan siswa sebagai subjek yang aktif yang membangun pengetahuannya melalui pengalaman belajar. Yang kedua itu ada humanisme. Humanisme ini lebih menekankan kepada pentingnya pengembangan potensi individu secara utuh. Sehingga pembelajaran bahasa tidak hanya berorientasi pada hasil akademis, tapi juga pembentukan kepribadian. Selanjutnya itu ada teori kecerdasan majemuk, yaitu teori yang mendukung gagasan bahwa setiap siswa memiliki keunikan sehingga guru itu perlu menyediakan variasi metode agar semua kecerdasan dapat berkembang. Dan selain itu, aspek pemerolehan bahasa juga dapat dijelaskan melalui teori pemerolehan bahasa yang menegaskan pentingnya interaksi dan input bermakna dalam menguasai keterampilan berbahasa. Yang selanjutnya ada juga behaviorisme, tercermin dari praktik pembelajaran yang menekankan latihan berulang dan penguatan positif. Selain itu, teori perkembangan kognitif Piaget juga memberi landasan bahwa pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan anak agar lebih mudah dipahami dan ditetapkan. Dengan demikian, teori-teori ini dapat memberikan arah berbeda, baik dalam menekankan kemandirian, potensi individu, variasi kecerdasan, maupun tahapan perkembangan kognitif, yang semuanya dapat dijadikan dalam pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua itu saya akan membahas implikasi terhadap program pembangunan di Indonesia. Pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini berhubungan langsung dengan program pembangunan nasional, terutama dalam penguatan sumber daya manusia. Inovasi model pembelajaran ini menekankan konstruktivisme, humanisme, dan kecerdasan majemuk yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga mendukung lahirnya generasi kreatif, kritis, serta mampu berkolaborasi sejalan dengan agenda pembangunan SDM unggul di era global. Dan di sisi lain fokus pada pemerolehan bahasa, kurikulum, dan media ajar pendukung yang meningkatkan literasi dasar yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Dan juga pendekatan ini memperkuat kemampuan membaca, menulis, menyimak, dan berpikir logis sejak sekolah dasar sesuai prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Dengan demikian, pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini dapat berperan penting dalam memperkuat fondasi literasi serta menyiapkan generasi adaptif yang mampu bersaing secara global. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nazira Inida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi dari pembahasan dan analisis. Nah, jadi teman-teman, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar itu sangatlah penting. Bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, menyimak, serta berbicara siswa, tetapi juga mampu meningkatkan keterampilan berkomunikasi, menyampaikan informasi atau tanggapan mereka, dan memahami informasi yang mereka dapat. Nah, oleh karena itu, di sini guru memiliki peran sebagai fasilitator yang sangat penting, di mana di sini juga guru itu mengajarkan pengalaman langsung kepada mereka mengenai pembelajaran bahasa dan sastra sesuai dengan teori dari konstruktivisme. Nah, oleh karena itu, inovasi ini memiliki peran sebagai kunci dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Dengan adanya teknologi, literasi data, dan media kreatif,
siswa itu mampu mengembangkan diri mereka serta mampu menjadi siswa yang mandiri, kolaboratif, dan kreatif. Nah, seperti yang diarahkan, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini juga membentuk generasi muda yang berkarakter sesuai dengan visi pendidikan nasional. Nah, oleh karena itu, inovasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu harus seimbang dengan teori dan praktik, di mana teori ini menjadi dasar sebagai strategi untuk menjadi dasar untuk mengembangkan strategi pembelajaran bahasa, sedangkan sedangkan praktik itu untuk memastikan bahwasannya keterampilan bahasa dan sastra itu berjalan secara nyata. Terima kasih.